Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana. Saya mahasiswa Fakultas Agama Islam jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Asyafiyah. Dalam video ini saya akan menerangkan pengertian sumber daya manusia dalam 3 hal. Yang pertama secara umum, yang kedua secara psikologi, dan yang ketiga menurut syariat Islam. Langsung saja yang pertama, apa itu sumber daya manusia secara umum? Pengertian sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Nah, sumber daya manusia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya manusia makro dan yang kedua ada sumber daya manusia mikro. Apa perbedaannya? Sumber daya manusia makro itu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Sedangkan SDM mikro ini individu yang bekerja pada sebuah institusi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia ini merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen yang lain seperti modal, teknologi. Karena apa? Karena manusia itu sendirilah yang akan mengendalikan faktor lain tersebut. Memasuki kedua, SDM berdasarkan psikologi. Psikologi sumber daya manusia membahas tentang bagaimana perusahaan atau organisasi berbasis pada perilaku, sikap, motivasi, dan karakter manusia ketika melakukan suatu pekerjaan. Dalam psikologi sumber daya manusia ini membahas teori mengenai penyediaan atau rekrutmen tenaga kerja, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, efektivitas kerja, dan analisa beban kerja, serta kepuasan karyawan. Intervensi pengembangan organisasi juga termasuk kesejahteraan karyawan dan lain sebagainya. Psikologi sumber daya manusia ini menganalisis bagaimana seseorang berperilaku dalam pekerja. Jadi, kalau SDM menurut psikologi ini lebih membahas tentang bagaimana seseorang itu berperilaku dalam pekerjaannya. Yang ketiga, memasuki SDM menurut syariat Islam. Sumber daya manusia ini merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh resources yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar, karena itu merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Pengayaan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu adalah wajib mulai dari lahir hingga wafat. Oleh karena itu, mempelajari semua ilmu baik umum maupun keagamaan merupakan suatu keharusan yang harus digarisbawahi. Kemana ilmu itu akan digunakan? Semua sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah, maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Sifat yang akan tercermin dari sumber daya manusia Islami yang baik ialah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Semua sifat dan keadaan yang ideal tersebut tentunya tidak akan ada dengan sendirinya, melainkan harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rod ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.